BMKners. Bagi sebagian orang, ular adalah binatang yang menakutkan, sehingga seringkali dimusnahkan ketika menemukannya. Tapi apakah berlebihan? Ya, sebagian jenis ular memang perlu diwaspadai karena memiliki bisa yang mematikan. Namun, tidak sedikit juga yang sebenarnya berpotensi sebagai pembasmi hama. Misalnya ular sawah yang memangsa hama tikus. Di kawasan perkotaan yang padat oleh pemukiman penduduk, ular seringkali muncul di rumah-rumah mereka. Hal tersebut terjadi karena habitat ular ini semakin berkurang, sehingga mereka merambah ke area pemukiman manusia. Salah satunya adalah mereka. Ya, ular hijau berekor merah. Kalian perlu mewaspadai keberadaannya, karena memang memiliki bisa yang mematikan. Yuk, kita kenal lebih dekat dengan mereka. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan push notification button agar selalu update informasi terbaru dari BMKN. Yang pertama, kita mulai dari ciri-ciri morfologi. Kalian tentu setuju jika ular ini memiliki wajah yang sangar. Ya, kepala dan bagian tubuh atas berwarna hijau dengan bibir keputihan atau kekuningan. Kemudian terdapat warna belang-belang putih dan hitam pada kulit di bawah sisik pada tubuh bagian depan. Tubuh mereka tidak terlalu besar. Mereka memiliki tubuh yang gemuk, pendek, dan tidak begitu lincah. Kepala mereka tampak jelas menjendol besar, lebih mirip kodok yang tertancap di atas leher yang mengecil. Panjang spesies jantan sekitar 60 cm, sedangkan panjang untuk spesies betina sekitar 80 cm. Ekornya pendek kecil, panjangnya sekitar 10 hingga 13 cm. Namun, ekornya adalah bagian terkuat dari tubuhnya karena dapat memegang ranting yang ditempatinya. Selanjutnya, kita beralih pada habitat. Ular hijau berekor merah ini dapat ditemukan di Indonesia, terutama di daerah Sumatera Barat, Jawa, Lombok, Sumbawa, Komodo, Flores, dan lain sebagainya. Di Indonesia, ular ini juga dikenal sebagai ular bangkai laut. Mereka banyak dijumpai pada dataran rendah, hanya ketinggian 500 meter, pada pepohonan bambu, daerah yang telah dibudidayakan seperti sawah, perkebunan, tempat banyak tumpukan kayu, dan terkadang juga dapat ditemukan di taman. Dan kalian harus tahu, ular ini memiliki kecenderungan untuk ditemukan di dekat sumber air. Biasanya ditemukan di atas tanah, beristirahat pada vegetasi rendah, semak, atau pohon bambu. Lalu bagaimana dengan kebiasaan mereka? Ular hijau berekor merah adalah ular yang aktif di malam hari atau nokturnal, dan mereka tidak begitu lincah. Mereka terlihat menjalar lambat-lambat di antara ranting atau di atas lantai hutan. Meskipun apabila terancam, dapat pula bergerak dengan cepat dan gesit. Mereka adalah karnivora dan memakan makanan yang dekat dengan jangkauan mereka. Dan menu makanan mereka juga tak jauh berbeda dengan ular-ular lainnya,
seperti amfibi, serangga, dan burung kecil. Selanjutnya beralih pada reproduksi mereka. Musim kawin ular berbibir putih atau ular hijau berekor merah dimulai pada bulan Mei. Mereka bereproduksi vivipar dan melahirkan antara 10 hingga 20 anak. Masa kehamilan mereka berlangsung 129 hingga 157 hari. Setelah anak mereka lahir, ular betina biasanya paling terlibat dalam membesarkan anak. Dan yang terakhir adalah racun dan gigitan. Ular ini memiliki bisa tinggi dan dapat menggigit dengan sangat cepat. Jenis ular ini seringkali tidak terlihat oleh para pejalan di perkebunan desa, sehingga sering menggigit secara tiba-tiba, secara spontan, ketika ia terkaget dan merasa terusik. Meskipun gigitan ular hijau berekor merah jarang fatal, ular ini masih sangat berbahaya bagi manusia. Ya, ular ini merupakan salah satu spesies ular beludak yang memiliki bisa tidak terlalu kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Ular hijau berekor merah termasuk ular yang agresif, mudah merasa terganggu, dan lekas menggigit. Kalian perlu mengetahui, jika ular ini menyumbang kasus gigitan ular terbanyak, yakni sekitar 50% kasus di Indonesia, dan 2,4% diantaranya berakibat fatal. Itulah serba-serbi mengenai ular hijau berekor merah, yang ternyata sangat mengerikan, guys. Jadi, kalian perlu berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari PMKN berikutnya.